Hai rekan semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang alternatif bagaimana Anda menambah penghasilan Anda selama masa pandemi ini berlangsung setelah pesan berikut ini. eToro merupakan broker multi-aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading dan berinvestasi sendiri. Untuk membuka account di eToro, Anda dapat visit linknya di kolom deskripsi atau kolom komentar di bawah. The world's leading social trading platform. Video hari ini merupakan kelanjutan bagian ketiga dari seri video pandemi COVID-19. Yang bagian pertama dan keduanya, Anda dapat lihat videonya. Saya sertakan linknya di pojok kanan atas dan juga saya sertakan di kolom deskripsi dan kolom komentar di bawah. Bagi Anda yang baru pertama kali datang ke channel saya ucapkan selamat datang dan silahkan klik subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng di sebelah kanannya karena kami akan merilis video-video baru mengenai keuangan setiap minggunya. Dan jangan lupa untuk follow channel sosial media kami di @jsxproid. Pada masa pandemi seperti saat ini, ada kemungkinan Anda terkena dampaknya. Apakah Anda sebagai karyawan yang mengalami pemotongan gaji atau bahkan PHK, atau bila Anda seorang businessman atau profesional, maka mungkin Anda mengalami kesulitan di dalam memasarkan produk atau jasa Anda. Satu hal yang paling penting, saudara, yang ingin saya ulangi dan garis bawahi adalah bahwa Anda harus menjaga cash flow atau arus kas Anda itu positif. Pada video kali ini, saya akan share tentang 5 langkah bagi Anda yang dapat Anda lakukan untuk menambah penghasilan Anda. Sebelum masuk lebih jauh ke situ, saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang perubahan apa yang sedang terjadi saat ini. Dari screen yang Anda dapat lihat di layar ini, ada di bagian kiri dan bagian kanan. Pada bagian sebelah kiri adalah industri yang terkena dampak yang paling hebat dan yang paling babak belur terkait dengan pandemi yang Anda lihat berwarna merah. Pada industri pariwisata dan transportasi, ini adalah industri yang kena dampak paling buruk dari COVID ini. Sedangkan di sebelah kanan adalah industri yang diperkirakan tidak hanya bisa bertahan atau bahkan akan terjadi kenaikan demand pada masa pandemi, yaitu pada industri kesehatan, makanan, dan ICT atau e-commerce. ICT adalah Internet Communication and Technology, saudara. Kita melihat di sini adanya perubahan atau shifting dari industri itu sendiri. Industri yang pernah sukses, ya, belum tentu akan terus sukses, saudara, dan sebaliknya. Dan perubahan ini sudah terjadi dan saat ini sedang terjadi. Apakah perubahan bisnis atau industri ini akan berlangsung selama pandemi saja? Saya rasa tidak, saudara. Pandemi ini berlangsung sangat masif di seluruh dunia dan juga ini menurut saya akan mengubah pola kehidupan atau lifestyle dari society yang ada selama ini yang sudah terbentuk. The new normal akan terjadi. Mungkin di masa depan, bahkan setelah pandemi ini berakhir, orang tidak lagi akan berkumpul, misalkan ya, atau ngafe di mall, atau orang tidak akan lagi nonton pertandingan bola di stadion. Dan mungkin juga masker adalah aksesoris yang akan kita gunakan sehari-hari. Mall, pasar, atau trade center akan tutup karena orang lebih menyukai belanja online. Dan bisa saja hal itu akan terjadi, saudara. Itu akan menjadi sesuatu yang normal dalam keseharian kita. Oleh sebab itu, saudara, saran saya dalam menghadapi kondisi seperti ini adalah siapapun Anda, terutama lagi bagi Anda yang kena masalah keuangan pada saat ini adalah Anda harus beradaptasi mengikuti perkembangan sekarang ini dengan mengonlinekan bisnis atau usaha Anda. Ada satu quote dari Charles Darwin berkata demikian, "It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but it is the one that is most adaptable to change." Nah, dalam konteks kita sehari-hari, mereka yang bertahan adalah bukan yang paling kuat, yang paling besar atau yang paling pintar, namun mereka yang paling bisa beradaptasi terhadap perubahan. Landscape bisnis dan pekerjaan saat ini sudah berubah. Cara-cara yang lama tidak lagi bisa digunakan di masa sekarang ini, dan saatnya Anda untuk beradaptasi. Saya ambil contoh, bila Anda seorang karyawan yang terkena pengurangan gaji atau bahkan PHK, kecil sekali kemungkinannya pada kondisi seperti saat ini Anda bisa mencari pekerjaan baru. Oleh karena itu, Anda perlu mencari alternatif usaha dengan menjual produk atau jasa yang bisa Anda tawarkan secara online. Karena pada saat inilah hal itu yang paling dapat Anda lakukan. Bagi Anda, para pebisnis atau profesional, hal yang sama juga Anda harus lakukan, yaitu mengonlinekan bisnis Anda atau memasarkan barang jasa Anda secara online.
Namun saudara, bila Anda berada pada industri yang berwarna merah seperti yang saya sebutkan tadi, saya mengerti bahwa tentu hal ini tidaklah mudah. Anda mungkin bisa mencoba dengan bertahan dengan cara melakukan efisiensi di segala hal. Dan Anda bisa mulai berhitung-hitung dan mempersiapkan bisnis contingency plan. Dan sebagai langkah terakhir yang Anda bisa lakukan adalah mau tidak mau Anda harus shifting. Mungkin Anda sementara waktu harus pindah ke industri yang baru yang berwarna hijau di sebelah kanan tadi. Dan buatlah rencana saudara, beradaptasilah terhadap perubahan ini. Nah saudara, berikut ini adalah 5 langkah yang dapat Anda terapkan untuk dapat memulai bisnis online. Langkah pertama adalah identifikasi apa yang dibutuhkan oleh market. Temukan saudara apa yang dicari market saat ini dan yang dapat Anda pasarkan secara online. Beberapa ide tentang produk atau jasa yang Anda bisa online-kan saat ini adalah yang terkait dengan beberapa hal ini. Misalkan sembako, makanan atau snack, dan produk-produk kesehatan seperti sanitizer, masker, atau APD yang Anda bisa delivery atau Anda bisa kirimkan secara online dengan menggunakan GoSend, Grab, atau yang lain-lain, atau Anda juga bisa kirimkan sendiri juga. Misalkan Anda menjual makanan, di mana Anda bisa menerima order melalui WA Group, dan Anda bisa pasarkan di sekitar perumahan Anda. Hal yang kedua adalah Anda memilikilah skill untuk menyediakan produk atau jasa tersebut. Apa yang Anda miliki, Anda mulai dari situ. Bila Anda memiliki kemampuan untuk misalkan memasak, ya Anda bisa mulai dari situ. Buatlah packaging yang baik, tawarkan melalui sosial media seperti di IG, FB, atau di WA Group. Atau misalkan Anda punya skill untuk bisa menjahit, misalkan Anda bisa membuat masker atau APD. Kalau Anda tidak memiliki skill, Anda bisa juga belajar dari internet. Saya ambil contoh saudara, ini contoh pengalaman saya sendiri. Dan saya tuh membuat sanitizer sendiri di resep yang saya cari-cari dari internet saudara. Saya buat dengan mencampur alkohol, hydrogen peroxide, glycerin, dan air mineral. Bahan-bahan semua ini saya beli di marketplace, kemudian saya campur dan saya gunakan sendiri daripada saya harus membeli sanitizer yang ada di pasaran. Nah, pertanyaannya, apakah saya memiliki pendidikan formal terkait hal ini? Yaitu mencampur-campur bahan kimia atau punya pengalaman sebelumnya? Tidak, saudara. Saya mempelajari ilmu ini 1 atau 2 hari sebelumnya dari YouTube, dan kemudian saya beli bahan yang saya campur-campur sendiri, dan jadilah yang namanya sanitizer untuk saya gunakan secara pribadi. Contoh lainnya, saudara, Anda mungkin tidak perlu memiliki skill untuk dapat membuat sendiri, tetapi Anda hanya perlu pintar atau cerdik-cerdik mencari sourcing produk yang harganya bisa bersaing, dan Anda bisa menjadi reseller produk tersebut. Intinya, saudara, di dalam proses ini, Anda harus kreatif. Jangan malas untuk berpikir, dan saya percaya bahwa musuh utama Anda bukanlah untuk mencari produk atau membuat produk itu sendiri, tetapi di dalam kemalasan berpikir dan berusaha itu adalah musuh utama Anda. Langkah yang ketiga adalah belajarlah bagaimana memasarkan secara online. Bagaimana saya dapat belajar memasarkan bisnis saya secara online? Kembali lagi saudara, Anda bisa belajar dari YouTube. Hampir semua ilmu yang Anda butuhkan saat ini Anda dapat pelajari dari YouTube. Daripada Anda nonton, contohnya gosip-gosip terkini, artis, nonton mukbang ASMR, atau jauh lebih baik Anda menonton hal-hal yang dapat menambah wawasan serta value di dalam kehidupan Anda. Saya pernah membuat video terkait online bisnis ini beberapa waktu yang lalu. Saya rekomendasikan kepada Anda untuk bisa menontonnya. Linknya saya sertakan di pojok kanan atas dan juga di kolom deskripsi di bawah. Atau alternatif kedua adalah Anda dapat memanfaatkan, yaitu kartu prakerja, saudara. Pemerintah baru-baru ini membuat kartu prakerja di mana Anda dapat mendaftar dengan mendapat pelatihan gratis senilai Rp1 juta melalui penyedia platform pendidikan online. Dan selanjutnya Anda diberikan insentif untuk Anda bisa gunakan untuk memulai berbisnis seperti yang tadi saya sebutkan pada poin sebelumnya. Detail informasinya Anda dapat visit langsung ke halaman websitenya di www.prakerja.co.id. Langkah keempat adalah Anda dapat membuat sistem untuk otomatisasi. Well, ini mungkin agak naik ke tingkat yang selanjutnya bila bisnis Anda di langkah 1, 2, dan ketiga itu sudah mulai menghasilkan dan dapat bekerja atau beroperasi dengan baik. Saatnya Anda untuk membuat sistem atau operating procedure untuk mengotomatisasi proses di dalam pembuatan produk atau jasa Anda. Saya ambil contoh, misalkan Anda membuat sanitizer, maka tuliskan resep dengan baku, buatlah gelas ukur yang standar untuk mencampur-campur bahan, dan Anda bisa mempekerjakan orang untuk memproduksi sanitizer ini. Intinya adalah, proses produksi itu harus Anda buat
sedemikian rupa agar otomatis, saudara, atau sedikit sekali keterlibatan Anda di dalamnya. Sehingga agar Anda itu bisa berpikir ke hal-hal lain yang lebih sifatnya itu strategis di masa untuk jangka panjang gitu ya, untuk bagaimana mengembangkan bisnis Anda. Langkah yang kelima adalah setelah Anda memproduksi ini secara otomatis, Anda mulai pikirkan bagaimana melakukan upscale bisnis Anda dengan memasarkan lebih banyak, lebih efektif, dan juga lebih luas. Setelah Anda melakukan ini, kembalilah ke step nomor 1, saudara, untuk produk lainnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Buatlah beberapa bisnis, saudara, atau pipa online, ya saya sebut sebagai pipa, yang dapat mengalirkan air secara otomatis kepada Anda. Saya pernah membuat video tentang konsep pipa bisnis online ini di video yang saya sertakan linknya pada pojok kanan atas dan juga di kolom deskripsi, saudara. Saya encourage Anda untuk menontonnya juga karena ini akan membawa insight yang baru terhadap kehidupan Anda. Ini semua adalah contoh kecil saja, saudara, bagaimana Anda bisa memulai bisnis Anda dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Pikirkan hal-hal yang positif, saudara. Barangkali saja ya, kesulitan ini memang Tuhan izinkan datang ke dalam kehidupan Anda agar Anda bisa diangkat lebih tinggi lagi. Barangkali saja dengan adanya pandemi ini Anda akan berubah status dari karyawan menjadi pengusaha yang sukses nantinya. Dan semuanya itu berawal dari masa sulit yang Anda alami ketika pandemi ini. Badai itu pasti berlalu, saudara. Dan tetaplah semangat dan jangan menyerah. Bersama-sama kita dapat melewati masa krisis ini dan bersama-sama kita akan memenangkan peperangan ini. Saya Tommy Yu dari CSX Pro IT.